Pernah nggak sih kita kepikiran gimana caranya sebuah gerakan kayak Pramuka itu bisa ngebentuk karakter jutaan anak muda di Indonesia? Hari ini kita bakal bongkar cetak birunya, yaitu Panduan Syarat Kecakapan Umum atau SKU untuk Pramuka Penggalang. Yuk kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya yang membentuk seorang pramuka penggalang? Jawabannya itu ada di sebuah panduan resmi. Ini bukan buku biasa loh. Ini semacam kurikulum yang dirancang dengan sangat teliti untuk memandu mereka melewati salah satu fase terpenting dalam hidup seorang anak muda. Setiap kurikulum yang bagus itu kan harus punya dasar yang kuat. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bikin panduan pramuka penggalang ini punya otoritas dan struktur yang jelas? Ini dia landasannya. Ini bukan cuma buku panduan biasa, teman-teman. Ini adalah kerangka kerja pendidikan nasional yang resmi yang ditetapkan lewat keputusan Kuartir Nasional pada tahun 2011. Artinya apa? Artinya setiap pramuka penggalang di seluruh Indonesia itu mengikuti jalur pengembangan yang sama dan terstandarisasi. Oke, kita udah tahu dasar hukumnya. Sekarang, yuk kita fokus ke subjek utamanya. Siapa sih sebenarnya pramuka penggalang ini? Nah, panduan ini ditujukan buat kelompok usia 11-15 tahun. Dan rentang usia ini bukan dipilih sembarangan ya. Ini adalah masa-masa remaja awal. Sebuah periode yang krusial banget, penuh dengan perubahan fisik, emosional, dan juga sosial. Kerennya, panduan ini benar-benar paham psikologi remaja. Mereka itu digambarkan sebagai pemikir yang kritis, sangat sosial, dan petualang yang gampang banget bosen. Nah, ini jadi tantangan sekaligus peluang. Gimana caranya menciptakan sebuah program yang bisa terus bikin mereka tertarik dan tertantang? Jadi, gimana Pramuka menjawab kebutuhan kelompok usia yang super dinamis ini? Jawabannya ada di sebuah sistem terstruktur yang jadi tulang punggung kurikulum mereka, yang kita kenal sebagai sistem SKU. SKU atau Syarat Kecakapan Umum itu pada dasarnya adalah kurikulum inti di Pramuka. Anggap aja ini kayak peta jalan. Isinya serangkaian pencapaian standar yang harus dilewati setiap anggota untuk bisa maju dan naik tingkat. Perjalanan di SKU ini dibagi jadi 3 tingkatan, ramu, rakit, dan terap. Nama-namanya ini sendiri udah filosofis banget loh. Dari ramu yang artinya mengumpulkan ilmu-ilmu dasar, lanjut ke rakit di mana mereka merangkai keterampilannya. Sampai akhirnya terap di mana mereka menerapkan semuanya dalam praktek. Ini benar-benar perjalanan bertahap menuju penguasaan dan tanggung jawab. Nah, ini sering banget jadi pertanyaan, apa bedanya SKU dan SKK? Gampangnya gini, SKU itu syarat kecakapan umum. Ini wajib untuk semua, isinya dasar-dasar kepramukaan buat naik tingkat. Kalau SKK itu syarat kecakapan khusus. Ini sifatnya pilihan, sesuai minat dan bakat masing-masing. Jadi yang satu itu fondasi wajib, yang satunya lagi itu spesialisasi. Tapi, secanggih apapun sistem kurikulumnya, semua itu nggak akan jalan tanpa elemen manusianya. Nah, disinilah peran krusial dari seorang pemimpin pramuka atau yang kita sebut pembina jadi pusat perhatian. Peran seorang pembina itu nggak didasarkan pada instruksi satu arah, tapi pada sebuah filosofi khas Indonesia yang disebut sistem Among. Ini adalah konsep pendampingan, di mana seorang pemimpin itu berjalan di samping, bukan cuma di depan. Jadi, pembina itu bukan guru biasa. Mereka adalah fasilitator, motivator, dan yang paling penting, mitra didik. Artinya, mereka adalah partner belajar yang ikut tumbuh dan berkembang bersama para pramuka dalam perjalanan mereka. Oke, jadi apa sih tujuan akhir dari semua ini? Dari panduannya, sistem SKU-nya, sampai bimbingan dari pembina? Nah, inilah muaranya. Seluruh sistem ini dirancang cuma untuk satu tujuan, pengembangan diri yang holistik yang seimbang di 5 area kunci kehidupan. Spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Semuanya dapat porsi yang sama rata. Jadi ini bukan cuma soal belajar cara mengikat simpul tali ya. Ini tentang membangun pribadi yang utuh, yang mampu, dan berprinsip, yang siap untuk berkontribusi buat masyarakat. Paket lengkap lah. Jadi, gimana sistem ini membentuk karakter generasi penerus dengan mengubah kegiatan yang kelihatannya kayak hobi menjadi sebuah fondasi? Ini bukan cuma soal petualangan seru di alam bebas, tapi tentang membangun petualangan seumur hidup di dalam diri setiap anggotanya. Petualangan untuk menjadi manusia yang seutuhnya.